Sanum, mau kemana lagi? Ibu lihat setiap hari kamu sibuk, pulang pergi terus. Mau kemana sih? Mendingan sini deh, kita duduk ngobrol bareng. Sama tetangga, kok gak pernah mau ngobrol? Aku tersenyum hambar saat ditegur ibu-ibu yang tengah duduk lesehan di teras tetangga depan rumah. Dia bukan pemilik rumah itu, tapi setiap kali aku akan keluar, dia pasti ada di sana untuk mengawasi. Apa itu yang disebut CCTV tetangga? Ternyata lebih mengerikan dari CCTV yang sebenarnya. Bukan hanya bisa mengawasi, tapi juga bisa bicara yang menyakiti hati. Kok bengong, Num? Berita yang beredar katanya kamu pisah ya sama suamimu. Beneran itu, Num? Tanya ibu itu lagi dengan mata yang sedikit melebar. Aku tidak bisa berkata-kata. Semakin dijawab, malah akan semakin melebar. Lebih baik aku pergi tanpa memberikan penjelasan yang akan tetap salah di mata mereka. Maaf ya, Bu, saya buru-buru mau jemput anak sekolah. Permisi, kataku seraya masuk ke dalam mobil. Ini salahku memang, memarkirkan mobil di pinggir jalan. Jadinya begini, saat akan pergi diperhatikan oleh orang-orang sekitar. Mulut wanita Tambun tadi komat kamit seperti dukun yang sedang membaca mantra. Aku jadi ngeri sendiri dan langsung tancap gas meninggalkan mereka. Pas sekali saat aku sampai di depan sekolah Sanum, anak-anak sudah mulai membubarkan diri. Terlihat putriku berlari kecil melambaikan tangan ke arahku. Bunda, tumben tidak telat, ujarnya saat sudah masuk ke dalam mobil. Emang Bunda suka telat ya? Sering, aku sering dititipkan sama Bu Safira, ujar Sanum menggemaskan. Maaf sayang, tanganku terulur mencubit gemas kedua pipi cabi putriku tersayang. Melihat wajah itu membuatku semakin merasa bersalah. Namun semuanya sudah terlanjur. Dan untuk mengobati rasa rindu dia pada ayahnya, kali ini aku akan membawa Sanum bertemu dengan Mas Sandi. Mudah-mudahan itu bisa membuat hati Sanum merasa bahagia. Bunda, kita akan kemana? Tanya Sanum saat tahu jalan yang aku lewati bukan ke arah rumah. Kita ke taman sebentar ya. Tadi Bunda beli makanan dari supermarket buat kita nikmati di sana. Wah, apa makanan itu? Es krim, Bunda? Rasa stroberi, ujarku, semakin membuat mata Sanum berbinar bahagia. Beberapa menit berkendara, kini aku dan Sanum sudah sampai di taman. Suasana sangat sejuk dengan banyak pepohonan besar di sekelilingnya. Namun, belum kulihat sosok ayah dari putriku ada di sini. Aku masih memindai sekitar, sampai akhirnya mataku jatuh pada pria yang duduk di bangku panjang seorang diri. Kemana istrinya? Ah, bodoh amatlah. Kemanapun wanita itu bukan urusanku. Yuk, kita turun sayang. Sanum beringsut turun. Dia belum tahu jika aku akan mempertemukannya dengan Mas Sandi. Hingga akhirnya mata indahnya itu menyadari ada seseorang yang sangat dia rindukan beberapa meter di depannya. Ayah, panggil Sanum dengan lantang. Dadaku lumayan sesak dengan mata yang memanas ketika melihat Sanum berlari cepat menghampiri laki-laki cinta pertamanya itu. Mas Sandi yang melihat keberadaan Sanum, dia berdiri menyambut hangat putri bungsunya dengan membawa kantong berisikan makanan, juga map berisikan surat perjanjian. Aku berjalan perlahan menghampiri keduanya. Sekarang tambah berat ya, ujar Mas Sandi seraya mengangkat tubuh Sanum dan menggendongnya. Putriku teramat senang. Kedua tangannya melingkar indah di leher Mas Sandi dengan bibir yang mengukir senyum bahagia. Ayah, tadi Sanum nyanyi loh di sekolah. Nyanyi balonku ada 5. Seru banget, ujar Sanum begitu bersemangat. Aku membiarkan kedua orang itu saling melepas rindu.
memilih untuk duduk di bangku panjang seraya mengeluarkan makanan dari dalam kantong kain yang kubawa. Semakin aku perhatikan, semakin mengembun pula mataku. Aku menarik napas dalam, lalu mengalihkan pandangan pada hamparan rumput yang hijau. Beberapa saat saling bercanda dan tertawa. Sanum dan Mas Sandi menghampiriku. Aku mempersilahkan Mas Sandi duduk, juga Sanum yang tak ingin lepas dari ayahnya. Putriku sedang bermanja dengan tetap berada dalam pangkuan pria berhidung mancung itu. Kenapa gak bilang mau bawa Sanum? Jika tahu, aku akan beli sesuatu untuknya, ucap Mas Sandi seraya mengusap sudut bibir putrinya yang terkena noda es krim. Kebetulan memang sudah jam pulang sekolah, jadi aku membawanya sekalian. Beberapa hari ini dia terus menanyakanmu. Aku tersenyum getir mengucapkan kata itu. Terus gimana tentang... Tunggulah sebentar, sampai dia puas bermanja denganmu, Mas. Waktumu dengan dia akan semakin berkurang setelah ini, ujarku, memotong ucapan Mas Sandi yang hendak membahas tentang laporan. Pria itu tak lagi bicara. Dia menuruti apa maunya anakku, hingga dia pun ikut menikmati makanan yang kubawa. Sekilas semuanya terlihat baik-baik saja. Kami bersikap seperti orang tua pada umumnya yang tidak memiliki masalah. Aku menekan egoku untuk Sanum. Mas Sandi, aku pun tahu jika di dalam lubuk hatinya memang memiliki rasa sayang yang begitu besar untuk putrinya. Namun egolah yang membuat dia seperti laki-laki brengsek yang tidak peduli pada anak. Padahal aku sangat tahu Mas Sandi bukan pria seperti itu. Ayah, ujar Sanum meminta Mas Sandi membuka mulut. Saat pria itu sudah membuka mulutnya, makanan yang ada di tangan mungil Sanum malah dia berikan padaku. Sedikit canggung karena aku sempat bertatapan dengan Mas Sandi. Segera aku membuka mulut, memakan es krim dari Sanum, lalu mengakhiri kontak mata dengan suamiku itu. Hahaha, ayah kalah sama bunda, ujar Sanum melenggak-lenggokkan tubuhnya seraya bernyanyi. Mas Sandi membalas kejahilan putrinya dengan merebut es krim dari tangan Sanum, lalu menggelitik perut gadis kecil itu menggunakan kepalanya. Tawa Sanum pecah semakin terbahak hingga matanya berair. Mas Sandi menyudahi aksinya saat putriku memohon. Sanum turun dari pangkuan Mas Sandi, berlari kecil menangkap belalang yang hingga pada tangkai bunga. Aku berdehem seraya memberikan map pada Mas Sandi. Apa ini, Num? Kamu baca saja, Mas. Itu surat kesepakatan yang aku buat. Jika kamu bersedia, silakan tanda tangan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika nanti kamu masuk penjara. Mas Sandi tersenyum singkat. Omong kosong apa ini, Ranum? Kamu menjebakku. Aku menoleh. Menjebak? Itu kerjasama, Mas. Kamu bebas dari tuntutan, dan aku mendapatkan apa yang aku bisa darimu, juga mendapatkan hak asuh Sanum. Kamu terlalu banyak nuntut, Ranum, ujar Mas Sandi, menutup map itu, lalu menyimpannya di bangku kosong di tengah-tengah kami. Aku tersenyum tipis. Pandangan kami lurus ke depan, di mana buah hati kami sedang bermain dengan senang. Dia nampak bahagia, bahkan sangat bahagia, hingga tak kulihat ada beban dari wajahnya. Rindu dia yang menggunung pada ayahnya sudah tercairkan. Aku hanya menuntut hak asuh anak, Mas. Aku tidak menuntut hartamu, meskipun sangat bisa aku lakukan. Yang aku mau hanya dengan Sanum, bukan dengan uangmu. Kenapa tidak sekalian saja kamu minta harta kono gini, ujar Mas Sandi dengan nada ketusnya. Aku menikah bukan untuk harta dan memperkaya diri. Aku menikah untuk ibadah dan hidup bahagia. Kurasa Sanum adalah sumber kebahagiaanku sekarang. Dia harta yang paling berharga,
lebih dari sekedar emas permata. Terdengar hembusan napas dari Mas Sandi. Tidak ada tanda-tanda dia akan menandatangani surat perjanjian yang aku bawa. Wajahnya begitu dingin dengan tatapan masih pada putrinya. Aku pun ingin Sanum bersamaku, Ranum. Dia putriku juga, dan aku ingin mengurusnya. Apa di dalam perjanjian itu aku menyebutkan kamu harus jauh dari Sanum? Tidak ada, bukan? Kamu ayahnya, Mas, dan kamu masih bisa mengurus Sanum. Kamu bisa datang kapan saja, membawa dia menginap di rumahmu jika akhir pekan. Kamu juga bisa mengantar jemput dia sekolah jika kamu mau. Aku tidak akan menjauhkan darah daging dari ayahnya, karena bagaimanapun dia anakmu. Darahmu mengalir kental di tubuh gadis kecil itu. Mas Sandi menutup wajah dengan kedua tangan yang bertumpu pada pahanya sendiri. Lama, hingga terdengar desahan frustasi dari bibir pria itu. Kenapa kita jadi seperti ini, Ranum? Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya mengikuti jalan yang kamu buat sendiri, ucapku pelan. Jika aku memilihmu dan menceraikan Mawar, apa kamu akan mencabut gugatanmu? Bersambung.